memahami konsumsi telur nasional kita baru 7 kilo per kapita per tahun dari 270 juta. 7 kilo itu setahun? Setahun. Halo Sobat Ternak, kita ketemu di Kandang Berdendang. Kandang Berdendang, peternak bersuka cita bersama Berdendang Riang. Di sini sudah menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, seorang praktisi, sudah berpuluh tahun di industri peternakan ini. Tidak lama kita sambut langsung Bapak Surya Suranta. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah, Mas Nasruddin. Siap. Siap. Nah, kami mengucapkan selamat datang dan banyak terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Banyak hal yang akan kita bahas, terutama spesifik di industri ayam petelur, Pak. Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita akan berkenalan dengan Pak Sur. Siapa sih Pak Sur ini? Masa kecilnya Pak Sur itu seperti apa? Bisa terinspirasi atau bisa menggeluti di bidang peternakan berpuluh tahun, pasti ada inspirasi tertentu. Baik, makasih Mas Rizky. Salam sahabat ternak. Saya lahir di Pakem, Sleman, Yogyakarta. Dari kecil saya sudah diajari dengan ternak, sudah terbiasa dengan ternak dari orang tua. Kemudian besar kuliah di Fakultas Peternakan UGM sampai hari ini bergelut dengan ayam. Jadi asli Jogja ya Pak? Asli Jogja. Asli Jogja. Ya. Kemudian kalau boleh tahu nih, berkarir pertama di mana Pak? Atau di bidang apa? Jadi masuk dari lulus, langsung masuk di satu breeder terbesar di Indonesia, kemudian berkarir di situ, kemudian pindah ke genetik internasional. Selama 20 tahun saya bekerja secara genetik, baik layer maupun broiler maupun ayam lokal. Wah, luar biasa. Berarti kita bicara sama bapak genetiknya ayam-ayam yang ada sekarang. Oke, selama Bapak berkarya di bidang genetik, pasti ada banyak hal yang menarik. Kita selalu berbicara terhadap perkembangan genetik atau perkembangan zaman, menaikkan produktivitas. Sebelum kita bahas ke sana Pak, saya tuh pengen tahu sebenarnya di Indonesia sih konsumsi telur ini udah tinggi atau belum sih Pak, konsumsi dari masyarakat kita terhadap telur ini? Baik, sahabat ternak, tentunya kita memahami konsumsi telur nasional kita baru 7 kilo per kapita per tahun dari 270 juta. 7 kilo itu setahun? Setahun. Artinya kalau konsumsi beras 81 kilo, berarti satu piring nasi baru seperempat butir. Oke, kalau kita berhitung itu sepiring nasi seperempat butir. Ya, jadi tingkat gizinya masih mengkhawatirkan dari telur. Oke, kalau kita boleh bermimpi berapa sih Pak standarnya kalau menurut Bapak ini kita baiknya lompatannya konsumsi telur berapa sih? Setidaknya kalau kita sepiring nasi satu butir setidaknya 22 kilo per tahun. Jadi, atau 360 butir per hari. 360 butir. Ya. Jadi artinya sehari satu telur. Satu telur. Sehari satu telur ekuivalen dengan 22 kilo. Betul. Artinya dari 7 kilo kita berharap konsumsi telur kita bisa meningkatkan sampai 22 kilo per kapita per tahun. Ya. Itu salah satu hal yang sangat miris Pak. Kita baca data ini, kita lihat. Kalau kita balik lagi ke genetik tadi Pak. Ya. Perkembangan genetik sekarang itu gimana sih Pak untuk di ayam layar ini? Ayam petelur kita saat ini masuk pada genetik terbaru 2024 dari GP 2021 karena kita masih impor GP. Ya. Tentunya semua negara impor GP saat ini adalah GP tahun 2021 dengan standar genetik 2021. Oke. Perubahannya adalah di berat badan. Jadi berat badannya makin besar atau makin kecil Pak? Mengecil. Kalau semakin kecil berarti produksi telurnya semakin dikit dong Pak? Betul, produktivitas semakin tinggi, bobot badannya mengecil. Jadi bobot badannya kecil, produktivitasnya makin tinggi. Betul. Gak kasihan loh ayamnya Pak. Berat badan sekarang tadinya 1.600, 1,6 kilo siap bertelur, sekarang 1,5 sudah siap bertelur.
Umur berapa Pak berarti posisi sekarang siap bertelur? 17 minggu 1,5 kilo siap bertelur. Waduh, luar biasa. Artinya umurnya semakin pendek ya Pak. Kalau dulu kita berhitung di 22-23 minggu, Betul. sekarang kita berhijab di 17-18 minggu. Ya. Dengan posisi puncak di umur berapa kalau sekarang Pak? Untuk mencapai peak 90 itu di 23, 9%, 26 minggu bisa 96, 97 di 26 minggu. 96% Ya. di 26 minggu. Ya, inilah potensi genetik yang saat ini yang harus bisa kita capai. Code-nya ada di potensinya. Kita baru bicara potensi ini, sobat ternak. Ya. Kalau udah bicara potensi, pasti ada hal-hal yang dimana harus kita penuhi. Apalagi kalau ngomong udah ayamnya kecil, produktivitasnya tinggi. Ya, Gimana sih Pak caranya? Basic lah kalau ngomong Ya. ayam betul pasti ngomong pulet nih Pak. ya, ya. Gimana sih caranya mendapatkan pulet yang baik itu? Kuncinya ada di apa sih Pak? Jadi pertumbuhan pulet tentunya juga ada standarnya, sampai dengan perubahan yang menurun tadi ada standarnya, termasuk nutrisi tentunya, bahwa produktivitas tidak lepas dari aspek nutrisi, dari mulai 0 sampai akhirnya 100 minggu sekarang di itu. 100 minggu akhir, Iya. start produksi udah di 18, 19 sudah produksi. Iya. Luar biasa. Berarti seumur hidupnya ayam sekarang potensinya berapa butir telur Pak? 470 butir atau 470. 29,6 kilo. 29,6. Kalau nggak Iya. salah dulu masih di posisi 27. Betul, Pak. Iya. Dengan Maka genetik benar sebelumnya. pondasinya adalah di pulet, pemeliharaan, keseragaman berat badan menjadi potensi yang harus dicapai untuk mengejar standar Yang diamati selain masalah standar BW apalagi Pak kalau di keseragaman Oke, jadi uniformity jadi kunci utama. menjadi penting. Kemudian kalau kita bicara masalah nutrisinya Pak, Ya. nah nutrisi pulet antara ada berapa fase pakan sih yang bagus itu Pak? Baik, saya sedikit tarik bahwa genetik ibarat mata pisau, Oke, antara genetik potensi sama nutrisi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Oke. kita harus pahami antara nutrisi sama potensi genetik ini jadi satu kesatuan, sehingga kita paham genetik tentunya harus paham nutrisi. Begitu sahabat ternak. Oke, jadi paham genetiknya, paham nutrisinya. Ya. Kemudian nih yang nggak kalah penting manajemen kandangnya gimana Pak? Ya, dari fase tentunya fase pre-starter, fase starter, fase kalau kita bicara grower umumnya developer, kemudian pre-layer, kemudian baru layer. Nah, perkandangan ini menjadi pondasi utama karena bicara ventilasi. Nutrisi utama adalah udara. Ini yang menjadi penting, bagaimana perkandangan harus idealnya terutama dalam aspek pengudaraannya yang baik, karena aspek nutrisi yang pertama adalah udara. Oke, kemudian kalau udah bicara nutrisi, ngomong perkandangan, nutrisi ini banyak terjadi loss, istilahnya kehilangan nutrisi Pak. Terutama kalau teman-teman sobat kandang bercerita masalah heat increment atau cekaman panas. Iya. Itu cara penanganan gimana sih Pak sebetulnya? Baik, menarik masuk di nutrisi, pertanyaan Mas Udin bahwa perlu disadari produksi telur adalah butuh 20% nutrisi. Oke, Itu sama dengan 20% untuk feses. 20% ke telur, 20% ke 20% ke feses. feses. Iya, salah-salah yang 20% turun larinya ke feses. oh jadi nggak jadi telur. Nggak jadi telur. Akhirnya handle-nya dulu. Iya. Ini Oh. costly toh, jadi biayanya Jadi akan nutrisinya hilang. betul. Kalau gitu ya lebih baik kita kasih makan dengan nutrisi yang berlebih gimana Pak? Permasalahan semakin banyak loss-nya, semakin tentunya biaya juga makin besar, belum tentu menjadi telur. Jadi aspek manajemen handling loss nutrisi di dalam tubuh ayam ini menjadi penting untuk memaksimalkan produksi telurnya. Tanpa Oke. harus menambah jumlah apapun Jadi- nutrisi pakan. Penambahan nutrisi pakan Ya. itu tidak ekuivalen dengan optimalnya produksi juga. Tidak selalu, betul. Siapa? Selain tadi ada cekaman panas, kemudian Ya. masalah penyakit Pak. Sekarang kan udah banyak peternak yang sadar tentang tidak dipakainya EGP lagi.
Bukan larang pemerintah aja, tetapi sebenarnya peternak udah mulai Kesadaran, sadar. iya. Karena apa? Antibiotik yang dipakai terus-menerus akan muncul residu dan efeknya kita susah akan melakukan pengobatan terhadap ternak yang sakit. Saya sampaikan dari aspek genetik bahwa ayam ini mempunyai kemampuan adaptasi lingkungan yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara internalnya. Dengan Antibodinya. Betul, antibodinya baik dengan catatan syarat ketentuannya adalah pertumbuhannya baik. Kebutuhan requirement-nya terpenuhi, maka akan tercapai kekebalan tubuh yang terbaik. Sehingga ayam akan kuat menghadapi cekaman lingkungan, termasuk adanya investasi dari penyakit. Oke, suatu hal yang menarik ketika potensi genetik yang baik yang sekarang ini harusnya peternak bisa mengoptimalkan. Betul. Tidak hanya memakai metode pengobatan, tapi bagaimana membuat antibodi tadi bisa optimal nih Pak. Saya tambahkan di dalam manajemen loss nutrisi adalah bagian penting untuk meningkatkan potensi kekebalan ini menjadi optimal dengan menurunkan loss. Jadi secara cost turun, tercapai, dan secara kekebalan tubuh juga lebih baik. Oh, luar biasa Pak. Kemudian ini kita kalau udah ngeliat ke situ harusnya bisnis dia yang petelur ini jadi bisnis yang cuan banget nih Pak. Ada kiat-kiatnya nggak Pak? Ini buat teman-teman sobat ternak yang baru memulai atau bahkan yang sudah memiliki ayam petelur. Ya, Adakah kunci-kunci yang bisa Pak Sur sharing di hari ini? ada 3 kunci penting. Nomor 1, sahabat ternak, bahwa pahami requirement genetik, potensi genetik dipahami. Kemudian yang kedua, aspek manajemen, requirement yang dibutuhkan genetik harus dipahami. Kemudian nutrisi, jadi tidak over dan tidak kekurangan. Aspek manajemen ini menjadi dasar untuk mencapai performa yang terbaik. Sesederhana itu yang bisa ditingkatkan dengan potensi genetik yang sekarang. Oke Pak, kalau masalah perbedaan umur Pak, Ya. misalkan kita simulasi punya 50.000 ekor, Ya, berapa sih idealnya punya periode atau umur yang berbeda? wah, makin keren ini. Ini bahasa bisnis. Kita akan mengikuti bisnis untuk mendapatkan cash flow yang terbaik. Betul. Ini menjadi penting bahwa tiap hari untung dengan cara replacement ini. Kan harapannya dengan bisnis harus untung Pak. Nah, betul. Maka saya setuju pertanyaan yang menarik bahwa sahabat ternak kita harus memberikan replacement yang terbaik adalah setiap 8 minggu sampai 12 minggu check in. Masuk in. Iya, itu akan mendapatkan jumlah telur yang stabil sehingga fluktuasi harga akan bisa kita di-cover. bisa. Kadang-kadang kan harga waktu naik kita nggak punya telur, Ya. waktu turun telur kita banyak, Ya. Nah, itu juga masalah Pak. Betul, betul. Berarti 8 sampai 12 minggu jadi titik poin kita check in. Kembali di dalam cost, pada saat dengan replacement yang 8 sampai 12 minggu, maka jumlah telur dengan jumlah pakan yang digunakan ini seimbang. Oh, Sehingga jadi- biaya pakan yang 70 sampai 75% ini akan tercover oleh Oke. produksi telur. Oke, jadi jumlah telur yang kita panen di tiap harinya seimbang, begitu juga kos pakan yang kita keluarkan Ya. juga seimbang Pak ya. Oke, sobat ternak, banyak hal yang menarik yang bisa kita perdalami lagi karena ini episode perdana. Kita masih punya banyak episode ke depan dengan bintang tamu yang berbeda-beda. Kita juga punya akademisi, kita juga punya praktisi dan nutrisionis yang handal yang bisa kita undang di dalam podcast Kandang Berdendang ini. Tapi kalau dengan Pak Sur ini seru sekali kalau kita bicara tentang manajemen kandang. Kita coba lihat lagi Pak masalah tadi bagaimana peternak memulai berbisnis ayam telur itu sebaiknya seperti apa sih Pak? Apakah beli bulat atau mencoba untuk melakukan bulat sendiri? Ini pilihan yang tidak mudah, tetapi dalam aspek spesifikasi maka mulailah langsung layer.
artinya beli pulet karena banyak pulet yang sudah beredar juga, Ya. tinggal beli sehingga running bisnis akan langsung berputar lebih cepat. Oke. Sehingga tidak namanya latihan, biarlah yang buat mesin ke yang sudah pengalaman sehingga tinggal melanjutkan. Ini Ya, saran ya. pertama. Saran pertamanya Ya. beli pulet dulu. Ya. Berapapun ekor kita mulai dengan beli pulet dulu. Ya. Kita coba, kemudian kita belajar membuat pulet sendiri gitu ya Pak. Betul. Kita coba perdalam lagi pembahasan terhadap loss tekanan panas tadi Pak. Suhu berapa sih idealnya atau kecepatan panas berapa sih ketika close house? Kita membuat close house itu akan lebih mudah. Tapi ketika open, apa yang bisa dikerjakan oleh sobat ternak di kandang? Ini baik untuk sahabat ternak, jadi tidak perlu close house atau memindahkan open house, semuanya bagus. Di mana kemampuan kita mau open house atau close house sama. Kita mulai dari open house sebagai basic kita biara. Bagaimana mengendalikan loss nutrisi, karena ayam ini kan berdarah panas atau homoeotherm, Ya. maka akan stres terhadap cekaman panas, di mana kita hot limit suhu kita 30 lebih, tentunya Ya, akan 33, 32 iya, apa Pak? itu menjadi stres. Yang kedua, kelembaban kita 80 sampai 95 bahkan hampir 100, ini juga membuat stres. Jadi dua sisi ini antara suhu dan kelembaban jadi faktor untuk pendorong stres ya Pak? Betul, menjadi loss nutrisinya karena aspek ini. Oke, jadi nutrisi yang dikasih ke ayam ini nggak semua terserap menjadi produksi telur, larinya adalah manajemen ayam untuk memanage dirinya biar tidak terjadi cekaman panas tadi Pak. Betul, betul. Itu berarti suhu ayam akan meningkat, Ya, dia akan terjadi apa Pak habis itu? jadi penting ayam setelah suhu di atas normal, batas limitnya 28. Kalau di atas 28 dia akan penting. Penting sebenarnya hal yang normal karena ayam tidak punya kelenjar keringat, maka dia harus penting. Nah, penting itu kalau masih 30% normal. Oke. Tetapi kalau sudah di atas 30%, jadi 10 ekor ada 3 per ekor, itu normal. Tapi Ya, kalau udah ya, lebih, ya. tidak normal, itu udah overheating. Oke, salah satu hal yang penting diamati sobat ternak ketika kita ke kandang adalah berapa persen ayam yang ada di kandang ini penting. Ya, bahasa sederhana enak. Kemudian kalau kita ke kandang ada ayam Ya. yang tidak nyaman Pak, dia langsung mengeluarkan suara-suara bersama-sama dan seolah-olah seperti mutar-mutar di dalam baterai itu sebenarnya gimana sih Pak? Apakah itu termasuk dari stres atau dia tidak terbiasa dengan adanya orang lain? Ada dua hal, betul, karena kalau ada kita yang baru pasti akan ada stres, sehingga ada tingkah laku yang tidak baik, ya muter-muter atau suara ketakutan, itu normal. Karena inilah yang menjadi penting, jangan sampai orang keluar masuk bebas, sehingga punya farm harus dijaga, jangan semua orang boleh masuk. Untuk satu, bicara biosecurity yang utama, karena menghindari ayam stres tadi. Terlepas dari ayam stres oleh panas sendiri, jangan sampai stres oleh hal-hal lain yang tidak terbiasa. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk kandang ya Pak. Betul. Pembatasan itu sangat penting sekali adanya kita menjaga biosecurity dari kandang yang kita miliki. Ya. Kemudian tadi Pak, kalau gimana sih kiatnya mencapai uniformity ayam pada saat pulet itu bisa di 85 up atau 90% up, itu gimana sih Pak caranya? Pertama dari aspek kebutuhan dari brooding ya. Ya. Tentunya akan mudah dikelola dimulai dari brooding, karena brooding adalah dari start awal kebutuhan udara hangat bukan panas, itu terukur. Misalkan hari pertama, kedua, ketiga adalah butuh 33 derajat, ini harus dipenuhi. Yang utama lagi kebutuhan udara harus diperhitungkan, suplai oksigennya, sehingga semua ayam metabolismenya sama, maka pertumbuhannya juga sama. Jadi keseragaman mendapatkan udara, keseragaman mendapatkan panas, hangat, keseragaman mendapatkan pakan dan air, ini akan membuat otomatis mereka juga seragam. Jadi perhitungan antara panas atau hangat tadi, kalau Ya. ngomong panas saya salah persesinya. Ya, persesi mana, ya. Persesinya terhadap panas itu karena kita tidak bicara angka ya Pak. Kalau angka ngomong 33 Ya. derajat Celcius, kemudian Ya. tadi oksigen yang diterima oleh ayam. Kadang-kadang peternak, sobat ternak lupa Pak, pengen broodingnya hangat,
ditutup rapat sehingga oksigennya nggak dapat. Iya. Ini Yang betul. terjadi itu. Ya. Padahal di manajemen oksigen dari ayam awal masuk itu sangat berpengaruh sekali dalam pertumbuhan metabolismenya. Ya. Kemudian tadi kecukupan pakan dan air minum. Ya. Kalau air minum seberapa penting sih Pak untuk di ayam ini? Segala aspek manajemen metabolisme adalah air minum setelah udara. Nutrisi yang kedua adalah air, maka harus tercukupi minimal 2 kali konsumsi pakan harus tersedia sehingga ayam itu dengan gampang minum. Bukan hanya air minumnya saja, tapi bentuk kita menggunakan pralon atau nipple ini yang aksesnya juga gampang. Karena anak ayam berlatih untuk minum juga pada saat datang harus diajari minum. Itu penting. Minum diajari, dilatih. Tunjukkan tempat minumnya, cara minumnya ditunjukkan. Itu menjadi sangat efektif untuk pertumbuhan. Ya. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Ini kalau udah jangan sampai lupa ngajarin minum anak ayam. Iya. Khawatirnya anak ayam dilepas, tiba-tiba ketemunya nipple, nggak tahu caranya minum, akhirnya dehidrasi dan juga terjadilah slow growth tadi ya Pak. Ya. Uniformity jadi kunci ketika kita memelihara ayam pulet untuk siap bertelur. Saya kembali lagi ke usia peak produksi yang genetik sekarang Pak. Ya. Tadi Bapak bercerita antara umur 21 sampai 23 Ya. sudah mencapai 90%. Ya. Kemudian di umur 26 minggu udah di 96%. Ya. Itu realistis Pak. Realistis. Sudah banyak peternak yang bisa mencapai itu. Banyak. Open maupun closed house. Open maupun closed house. Ya. Ujungnya di FCR berapa Pak? Kalau kita berhitung terhadap FCR? Kita bicara FCR agak bias karena masing-masing punya variasi nutrisi yang berbeda-beda. Karena bisa dibilang formulasi density tinggi, artinya level energi tinggi, protein tinggi, dengan harga low density. Secara average 2,1 sampai 2,15 adalah normal. 2,1 sampai 2,15. Artinya ada potensi kita untuk ngejar FCR di 2,1. Jadi Ya. ketika punya FCR 2,15 jangan berpuas diri, harus mengoptimalkan bisa di 2,1. Ya. Terlepas dari tadi adanya perbedaan terhadap density pakan yang diberikan. Ya. Kalau kita bicara harga telur Pak, Ya. kalau ngomong harga telur ini kan sangat sensitif sekali ya Pak di lapangan. Nah kita apakah sekarang ini sudah benar-benar harga terbaik atau belum Pak? Harga telur menjadi sensitif betul, hal yang sulit karena tergantung pasar. Namun saya memahami para pengusaha ayam ini sadar sebenarnya harga telur tidak begitu menjadi penting. Yang utama adalah kalau harga pakan. Dengan harga telur saat ini mereka sudah happy, hanya saja harga pakan jangan sampai melambung tinggi. Saat ini dengan HPP kurang lebih 22-23, jadi dengan harga telur 23-24 sudah sangat baik. Asal ya tadi harga pakannya jangan sampai naik. Jangan naik lagi ya Pak. Jadi ini adalah dua sisi yang berbeda antara harga pakan dan harga telur yang saling tabrak-nabrak. Kalau ketika momennya harga pakan naik sedangkan harga telur naik, pastilah teman sobat kandang mengalami kerugian karena HPP di atas harga jual. Betul. Kemudian kalau kita lihat di 2024 ini daerah mana aja sih Pak yang banyak berkembang ayam petelur ini? Kalau ngomong Indonesia sekarang kan udah mulai luas, bahkan kita mulai pemekaran di Kalimantan. Perkembangan peternak ayam petelur ini sudah menyebar luar biasa bagus dari Aceh sampai Papua pegunungan sudah ada. Memang sentra utama tetap di Jawa Timur, itu nomor 1. Sentra utama di Jawa Timur. Tetap Jawa Timur, kemudian kota-kota besar di Jawa Barat pasti karena dekat Jakarta. Masih di Jawa Barat. Tetap Medan. Nomor 3 di Medan. Tetap Medan dan Makassar. Keempat Makassar. Ya. Wah ini sobat ternak, kalau kita bicara terhadap daerah mana sih yang potensi produksi telurnya berkembang,
Ya tetap 01 Jawa Timur, 02 Jawa Barat, Ya. 3 di Sumatera, Ya. nomor 4 ada di Makassar, Pak. Ya. Ya, kita kalau bicara perkandangan atau Ya. bicara terhadap suhu, tadi Pak Sur sudah banyak menjelaskan, tapi bagaimana sih Pak desain kandang yang terbaik atau kandang yang paling efektif sekarang ini sebetulnya? Kan ada H-frame, ada A-frame, Ya. itu kalau Bapak ngelihat seperti apa Pak? Semua kandang baik. Artinya semua tergantung dengan target yang akan kita capai. Dengan H-frame tentunya kita akan memiliki volume atau Volume populasi yang tinggi, besar, betul. sehingga aspek manajemennya juga harus dikondisikan. Oke. Kalau A-frame mestinya kandang yang populasi lebih kecil, lebih sedikit, tetapi bagaimana aspek manajemennya juga dikondisikan. Catatannya adalah kebutuhan ruang per ekor yang harus diperhatikan. Secara standar adalah 450 di masa produksi, itu yang harus dicukupi. Jadi jumlah ekor per baterai itu akan tergantung kebutuhan luasan per ekor. 450 apa Pak Indonesia? Sentimeter persegi per ekor. Oh, per ekor. Per ekor. 450 cm persegi Ya. per ekor ayam ini jadi patokannya. Ya. H-frame tadi memang betul Pak, raknya sampai 5, ada yang enggak Pak? 8. Oh, 8 ada. Ada 8. Wah, luar biasa. Jadi tinggi frame-nya sampai 8 tir. Yang A-frame juga ada yang sampai 4, ada yang sampai 5. Oh, ya. Apa sih Pak kendala yang dihadapi teman-teman sekarang ini? Challenge seperti apa yang sedang hits sekarang ini Pak? Secara aspek bahwa cash flow tentunya kembali ke yang Oh, ini adalah cash flow. cash flow ya, Pak. Iya. Setelah kemarin terjadi huru hara huru harga jagung naik yang luar biasa. Harga jagung. Ini membuat 2023 ya Pak? betul awal Januari Awal 2024. 2024, oke. Itu menjadi tekanan yang jeglongannya terlalu berat. Jadi istilahnya terlalu dalam. Bahkan itu banyak cerita tentang ayam bisa makan pajero Pak. Betul. Ayam bisa makan sertifikat tanah. Oke, dengan harga jagung pada saat itu tuh bisa tembus di 6.000 lebih ya Pak. Ya. Sehingga harga pakan melambung tinggi. Kalau kita bicara tentang cash flow Pak, di bisnis telur ini kan ya nafasnya harus panjang ya Pak. Ya. Ada kiat tertentu nggak Pak untuk sobat kandang ini bisa membuat cash flow yang sehat? Menarik bahwa perlu disadari bahwa ayam ini saat ini harus masuk dalam industri. Karena Levelnya udah industri sudah ya Pak? industri, sudah harus Bukan lagi bisnis. backyard lagi. Bukan, karena satu ekor itu setidaknya 600 sampai 700 ribu per ekor sampai akhir biayanya. Jadi nilai investasi Ya, yang dikeluarkan dari DOC masuk sampai akhir 700.000. ya hanya untuk ayam, belum kandang, belum investasi yang lain. Itu total pakan yang dikeluarkan. Pakan, kemudian biaya pemeliharaan semua, biaya tenaga. Obat-obatan. Ya, Oke Pak. artinya Angka yang menarik sekali ketika kalau 10.000 sudah 7M. 10.000 itu udah 7M angkanya Pak. Dari investasi yang demikian besar, maka harus dipastikan kita punya ayam harus bisa mengembalikan semua biaya itu. Pertama adalah performan harus mencapai titik performan on standarnya genetik. Ini menjadi penting karena yang membayari semua adalah ayam. Oke. Jadi kita harus punya standar manajemen di kandang untuk mencapai performan yang terbaik. Sehingga untuk membayar semua biaya tadi adalah dari telur. Ini yang menjadi penting bagaimana proses manajemen harus ditata dari hari pertama sampai akhir. Yang menjadi lupa kadang kalau sudah mulai produksi ditinggal. Seolah-olah wis kendok wis ditinggal. Nah, ini yang kadang menjadi keliru sehingga justru setelah mulai bertelur harus lebih dijaga lagi karena telur duitnya udah kita ambil untuk mengembalikan semua investasi. Paham Pak, paham. Maksud Bapak adalah gimana cara menjaga ayam kita on the track dalam standar bagaimana ayam ini bisa puncaknya panjang. Betul. Di 90 up itu ya ada 3 orang peternak yang bisa, dua peternak yang sudah mulai sadar bahwa kok 90%-nya cuma 4 minggu, 6 minggu, itu dia langsung memacu dirinya biar memperbaiki itu. Itu kuncinya gimana sih Pak untuk bisa peak produksi Jadi panjang? aspek persistensi
atau kestabilan produksi adalah manajemen puletnya yang harus baik, frame size-nya harus baik, agar kalau ibaratnya main bola dia tahan sampai 100 minggu, tahan sampai peluit terakhir kalau dia memiliki frame size yang standar. Sehingga Basicnya frame size. Karena ukurannya kecil, BW-nya kecil, jadi frame size ini jadi kuncian. jadi penting. Jadi mengikuti pertumbuhan, maka berat badan mingguan harus terkontrol, terukur agar menggambarkan frame size-nya cocok sampai nanti 17 minggu. Karena pada saat fase pindah kandang dari 8 minggu up itu kadang terlupakan karena udah kandang grower juga terlupakan lagi. Ini sedangkan momen penting untuk frame. Momen pentingnya tadi dilihat dari segi frame size-nya, Ya. kedua uniformity-nya, Ya. ketiga saat pindah kandang tadi ya Pak. Betul. Terus kemudian bobot badan masuk ke bobot ideal untuk Ya. produksi. Betul. Ini jadi di awal. Ini makanya ketika kita ayam masuk di umur 13 minggu, Ya. itu hal-hal yang krusial sudah dimulai di momen itu ya Pak. Sedikit berbeda dengan ketika ayam DOC di awal tadi. DOC di awal kan krusialnya tentang breeding, tentang Ya. pemanas tadi. Ya. Ujungnya ada di sini ya Pak. Ya, 13 minggu ini yang kadang terlupakan. Hal sederhana. Karena ayam ini pada masa menjelang produksi kan peningkatan konsumsi pakan tinggi nih. Betul Pak. Dari 18 minggu sampai 20 minggu itu bisa naik konsumsi Indeksnya pakan naik. 40%. Yang kadang lupa dimulai di 13 minggu adalah membuat volume tembolok besar. Oh, Hal sederhana tapi tidak terlaksana kadang di dalam membuat manajemen volume tembolok. itu sangat berpengaruh ya Pak. Temboloknya. Kalau kecil ngarahnya kemana sih Pak? Masalahnya apa Pak? Konsumsi pakan akan delay, maka produksi juga akan delay. Karena Konsumsi akan delay, delay. produksi juga delay. Intake-nya kurang. Betul. Di bawah 100 misalkan Ya, itu belum bisa. Jadi butuh untuk 103 sampai 105 untuk peak. oke. Kalau produksinya konsumsi hanya 90, 95, tidak sampai 100, maka menunggu sampai 103, 105 baru 90%. Kan rugi waktu. Ya, kalah waktu ya Pak. Waktu. Itu ada kiat khusus nggak Pak untuk naikin gedein tembolok gimana sih? Sederhana, ayam harus banyak makan pada saat pemberian pakan. Ini terkait dengan time feeding. Kita harus memberikan ayam itu terbiasa makan sore sehingga volume tembolok besar sampai akhir malam. Maka harus kosong pakan dulu. Jadi- Sehingga pada saat makan langsung habis. Makannya cuma 2 kali. Untuk masa pulet boleh 2 kali, boleh 1 kali. Saya sarankan lebih baik cukup 1 kali karena Di setelah siang ya. ya. Berarti pemberian pakannya 1 kali di setelah siang hari atau menuju sore ya Pak. Iya. Untuk feeding yang menggunakan hopper boleh 2 kali, boleh 3 kali, tetapi siang semua. Jadi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 hanya pemberian di situ oke, sehingga oke. ayam makan hanya time feeding yang sempit. Time feeding yang sempit, pemberian makan yang efisien, Ya. akhirnya dia waktunya sekali makan, tapi Ya. cuma volumenya gede, akhirnya membuat tembolok jadi gede. Betul, volume telurnya besar. Itu Oh, salah kuncinya. satu kuncinya di situ. Sesederhana itu. Siap. Ini Pak, sebelum kita menutup, kita minta quote of the day dari Bapak nih. Oh, boleh. Baik. Saya pinjam telurnya ya. Iya Pak. Sahabat ternak, quote of the day hari ini, mari kita membiasakan makan 1 butir telur tiap hari untuk semuanya, sehingga target 1 piring 1 butir akan terlaksana, sehingga akan memiliki multiplier efek yang banyak terhadap peternak, perkembangan industri unggas, dan juga nilai konsumsi gizi terutama dari telur. Itu Pak Udin. Oke, mantap Pak, Kasih. luar biasa. Jadi sobat ternak, kita dari Seniman Pakan ini akan memiliki banyak hal yang bisa kita sharing ke sobat ternak. Seniman Pakan ini akan membuat buku Pak kita. Nanti bukunya ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua peternak. Amin. Kita berhubungan dengan nutrisi tadi, Ya. berhubungan dengan feed intake, Ya. bagaimana
kita punya karakter Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Berdemikian juga ayam. Nah, kalau ada nutrisinya. Makanya dengan membahasakan pakan ini adalah satu hal, memformulasikan pakan, jadi satu hal yang menarik, yang unik. Jadi tidak bisa diseragamkan seperti produk-produk yang lain. Ya. Ini podcast ini pun akan menjadi salah satu tonggak awal bagaimana kita bisa sharing ilmu, sharing tentang tips bagaimana berbisnis atau bagaimana kita mengembangkan usaha di bidang peternakan secara lebih jauh. Terima kasih banyak Pak Suryo. Sama-sama. Sampai Sukses. ketemu lagi. Sukses Pak Udin dengan podcastnya. Kandang berdendang Kandang ini. Berdendang. Siap. Kandang berdendang, peternak bersukacita, bersenang, berdendang riang. Terima kasih Pak Udin.